warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Dimiati, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan. Ya guys, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di SDN Kemayoran 07 pagi di ruang kepala sekolah dan sudah bertemu dengan kepala sekolah yaitu Ibu Endah Handayani. Baik Bu, mohon maaf untuk waktunya Bu, kami bisa wawancara terlebih dahulu Bu ya. Untuk pertanyaan pertama itu yaitu bagaimana sih Bu bentuk dan karakteristik peserta didik itu dari kelas 1 hingga kelas 6 secara menyeluruh di SD 07 ini? Baik, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada adik-adik kita nih dari Hamka ya. Ya Bu, yang hari ini datang mengunjungi SDN Kemayoran 07. Sebenarnya di SDN komplek Kepu ini ya ada 4 sekolah, yaitu SD Kemayoran 01, 07, 15 dan 16. Oh banyak beragam ya Bu? Ya, ada 4 sekolah. 4 sekolah. Rencana ini SD kompleks. Ya. Khususnya untuk SDN Kemayoran 07, karakteristik anak-anak yang bersekolah di sini dari kelas 1 sampai kelas 6 memang dari kalangan tidak mampu. Itu terlihat dari banyaknya orang tua yang mengajukan KJP. Ya, hampir sekitar 90% orang tua mengajukan bantuan ya dari KJP tersebut. Memang di samping anak-anak belajar ya di sini memang dari keluarga tidak mampu memang sih, tapi alhamdulillah semangat anak-anaknya luar biasa ya untuk menimba ilmu, terutama hari ini sampai detik ini ya dengan adanya COVID-19 ya, yang mana pembelajarannya melalui pembelajaran jarak jauh, yang mau tidak mau suka tidak suka ya memang tidak boleh bertatap muka, tapi dengan menggunakan handphone walaupun tidak punya ya, karena memang tidak semua anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu orang tuanya mempunyai HP, apalagi untuk beli kuota internet ya. Jadi banyak sekali kendalanya di sini karena memang kita karakteristik dari warga kumis ya, namanya kumuh dan miskin. Kumuh dan miskin karena memang dari pantauan kita survei KJP itu banyak orang tua memang yang tinggalnya satu rumah itu dihuni oleh beberapa kepala keluarga dan juga orang tuanya bekerja ya itu dari pagi sampai malam ya, malah memang banyak sekali sih permasalahan ya, tapi ya itu dia anak-anaknya punya semangat belajar yang luar biasa. Nah, untuk kendala di masa COVID ini ya, yang pertama ada orang tua yang sama sekali nggak paham IT itu. Terus yang kedua HP-nya kan anak-anak tuh dibagi karena dibawa kerja oleh orang tuanya. Jadi untuk tugas-tugas mereka melaksanakannya di malam hari. Kemudian juga ada yang memang sama sekali mereka HP-nya itu pinjam dengan temannya atau tetangganya. Ya, banyak sekali permasalahannya. Tapi kami dengan sebaik mungkin melayani dari pada anak didik ini, yaitu kita adakan yang namanya program bantuan untuk anak-anak, terutama bagi anak-anak yang kurang memahami cara menggunakan teknologi ya, terutama HP ya. Nah, itu karena memang untuk pembelajarannya kita menggunakan
Google ya, Google Classroom yang memang sama sekali orang tua nggak paham. Yang terpenting anak-anak walaupun belajar di rumah, ya mereka belajar seperti di sekolah. Dan sampai mereka tidak melakukan aktivitas apa-apa. Jadi itu, ya memang walaupun tugasnya hanya 1 atau 1,5 jam, yang terpenting mereka mendapatkan materi pembelajaran seperti layaknya mereka sekolah di sekolah yang tatap muka. Memang banyak sekali ya kendala-kendala. Tapi inilah terobosan-terobosan dengan adanya BJJ itu menjadikan guru lebih kreatif ya, dengan mengirimkan video-video pelajaran yang mereka buat sendiri atau merangkum materi-materi yang supaya anak lebih mudah mengerjakan tugas-tugasnya. Pokoknya luar biasa deh di tahun ini ya. Pertama tahun 2021. Peserta didik di SD 07 ini dominan dari warga yang kurang mampu Bu ya. Tapi tidak mengurangi rasa semangat dalam belajarnya ya Bu ya. Semangat belajarnya, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh guru. Walaupun tidak bisa, mereka tetap datang sini, kita layani. Tetap ya Bu, dalam hal ini guru juga harus terus memberi semangat, terus memberi arahan. Penjelasan. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan kedua. Gini Bu, di sini kan pasti di setiap sekolah atau di setiap instansi itu ada beberapa struktur organisasi Bu ya. Bisa di sedikit penjelasan Bu dari kepala sekolah turun ke wakil gitu Bu. Kebetulan karena di sekolah Kemayoran waktu itu hanya ada 7 rombongan belajar ya, rombel ya. Maka kami tidak ada wakil. Oh gitu. Ya kalau lebih dari 10 rombel maka akan ada 1 wakil kepala sekolah. Karena kami tidak ada, karena hanya 7 rombel maka hanya ada 1 kepala sekolah. Ya tidak ada wakilnya. Ya untuk tugas-tugas ya. Kami itu dibagi di sini karena belum ya struktur organisasi sekolahnya ya. Jadi kami dibantu oleh komite sekolah ya. Komite sekolah yang memang alhamdulillah sudah terbentuk kemarin ya di bulan sebelum Covid ya. Sudah terbentuk, alhamdulillah ada ketua, sekretaris dan bendahara. Dan setiap kelas itu memiliki perwakilan ya. Perwakilan kelas ya yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara juga. Ya, bendahara ini berarti bukan kami meminta sumbangan, tidak ya. Bendahara ini tentunya operasional gitu Bu ya. Oke baik Ibu, jadi pertanyaan yang selanjutnya saya ingin bertanya tentang peraturan dan tertib di sekolah ini apa saja ya Bu? Memang setiap institusi ya pasti memiliki peraturan ya, baik itu peraturan yang mengikat maupun peraturan yang tidak mengikat. Maksudnya kalau yang mengikat tertuang di dalam tertib ya, yang sudah tertulis dan diketahui oleh semua, baik oleh guru maupun anak-anak. Ada juga peraturan yang tidak tertulis ya, yang mana harus dipatuhi oleh setiap peserta didik ya dan keluarga besar di SD Kemayoran ini. Untuk tata tertib biasanya kalau sekolah kami memang sudah tertulis ya itu di dalam peraturan sekolah ya. Tapi kalau untuk anak-anak khususnya biasanya itu di samping sudah dari sekolah ada, anak-anak di situ membuat sendiri peraturan yang mereka harus taati dan patuhi ya, biasanya dengan musyawarah kelas. Jadi setiap kelas berbeda. Berbeda-beda ya. Dari wali kelasnya ada peraturan apa yang mesti mereka harus jalani dan patuhi. Gitu. Kalau tata tertib sekolah pasti ada. Jadi ada tata tertib sekolah, ada tata tertib kelas. Biasanya di sekolah ini itu mengeluarkan tata tertib atau peraturan baru setiap ada ajaran baru atau tidak Bu? Iya,
Oh, mengeluarkan baru. Biasanya kami ada penambahan ya, Iya. atau yang sudah baik mungkin kami tetap lakukan, yang belum baik atau perlu penambahan pastinya kami akan lakukan ya. Iya. Seperti contohnya untuk tahun ini rencananya tata tertib yang kami buat yaitu anak-anak diwajibkan untuk membawa makanan tempat makan sendiri, Iya. tempat minum sendiri. Jadi kami tidak menyediakan ya anak-anak tuh menggunakan sampah apapun yang bawa dari rumah. Mengurangi. Ya, untuk mengurangi sampah. Jadi anak-anak diusahakan untuk bawa alat makan sendiri. Nah ini nanti masuk ke dalam tata tertib yang nanti ada punishment-nya atau ada hukumannya yang kalau memang mereka sudah masuk tata tertib ya. Iya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ini tentang upacara bendera Bu. Jadi biasanya di setiap kegiatan upacara bendera ini pembina upacaranya itu selalu kepala sekolah atau guru lainnya Bu? Karena kebetulan kami komplek, makanya biasanya memang kami berempat kan ada 4 kepala sekolah. Oh ya. Secara bergantian. Berganti. Kami mengadakan acara. Ya seperti itu. Untuk bentuknya pun tidak semua dilibatkan karena memang lapangannya ya yang Iya. Ada giliran Bu ya. Iya. Ada jadwal. jumlah siswa untuk satu komplek ini ada 1.000. Banyak ya. Makanya tidak mungkin yang Iya, diinginkan benar. ya upacara Iya, benar. serentak. Ya yang ada memang kami bisa bergilir juga sekolah untuk upacara. Yang lainnya tentu mengadakan kegiatan di kelas masing-masing. Oke. Gitu, jadi secara bergilir. Secara bergilir. Iya. Jadi untuk memberikan amanat ya Iya. dalam upacara itu ya kami kepala sekolah Iya. secara Iya. Apakah di sekolah ini sering mengadakan rapat? Jika sering mengadakan rapat, bagaimana waktunya ya? Memang yang namanya suatu kegiatan pasti kan butuh info-info ya, baik info kedinasan maupun info yang tentunya setelah kita lihat, kita jalani, tentu ada evaluasi. Nah, dengan adanya info-info dinas dan evaluasi dari kegiatan pembelajaran, tentu perlu adanya rapat. Biasanya untuk SDN Kemayoran kami mengadakan selalu ya rapat koordinasi. Di sekolah ini adalah 1 bulan sekali kami lakukan. Rutin tuh Bu ya? Iya. Rutin ya. Rutin. Awalnya memang sebelum waktu awal ada COVID kami melakukan Zoom meeting. Ya, tapi karena sekarang sudah menuju normal ya, new normal, kami lakukan tentunya dengan jaga jarak. Kita melakukan rapat secara berkala ya setiap bulan sekali. Nah untuk kegiatan yang kadang-kadang memang info dari dinas itu istilahnya sering mendadak ya. Makanya untuk kegiatan itu rapat kami lakukan biasanya secara mendadak ya. Memang kami perlu lakukan kalau memang timingnya itu harus segera dilakukan. Jadi mungkin rapat kami lakukan dengan waktu yang tanpa direncanakan ya, karena memang harus segera dilaksanakan. Mendesak. Ya, karena kalau memang mendesak kami akan segera rapat. Tapi setiap bulan kami selalu rutin mengadakan kegiatan rapat ya, tentunya untuk info-info dinas ataupun untuk evaluasi dari kegiatan belajar yang sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Dan tentang misalnya kendala apa yang dialami, kemudian kegiatan apa yang harus mesti dilakukan, ya solusi-solusi yang harus tentunya diambil ya untuk kegiatan dan kebaikan dari pendidikan. Itu kan rapat yang rutin itu untuk mengulas evaluasi aja Bu ya? Iya, Apakah ada rancangan program ini ke depan sekolah kita mau mengadakan apa Ya, gitu? biasanya untuk kegiatan itu kami lakukan di saat setiap 1 semester sekali. Oh Ya, ya. itu jadi rencana ke depan itu kami lakukan di dalam namanya kegiatan
rapat kerja. Ya, selama 2 hari kami lakukan. Kemarin alhamdulillah sudah ya, kami sudah buat kurikulum, merevisi namanya kurikulum ya. Kurikulum kami revisi, di situ di kurikulum apa saja yang dijabarkan, tujuan-tujuan dari sekolah ini yang tentunya harus dicapai ya. Di situ juga di dalamnya ada visi kami, misi dari sekolah, dan juga tujuan yang dicapai dari sekolah ini. Itu kami lakukan di awal tahun pembelajaran, ya, tahun ajaran baru ya kemarin. Alhamdulillah sudah terrealisasi, sudah terbentuk ya kemarin. Oke, selanjutnya pertanyaannya Bu, sebelum memulai pelajaran kan biasanya ada briefing ya? Ya. Nah itu tuh apa aja sih yang dibahas dalam briefing itu? Ya, biasanya sebelum kita melaksanakan pembelajaran ya, paling kita pertama meminta pada teman-teman satu untuk selalu membuat perencanaan ya di dalam pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan kebaikan-kebaikan serta pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh anak-anak ya, seperti 5S, sapa salam, sopan santun ya. 5S, ingat ya. Senyum dulu ya. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Dibiasakan ya, supaya anak-anak juga punya rasa empati, rasa saling menghargai. Itu biasanya kami lakukan sih. Dan juga untuk awal mengajar, biasanya teman-teman tuh diminta untuk melakukan evaluasi yang nantinya bisa dilakukan ya, kita sharing bareng-bareng bagaimana solusi pengajaran. Di dalam briefing itu ada kayak macam kegiatan ice breaking nggak sih Bu? Untuk menyemangati setiap guru atau staff-staff gitu. Biasanya kan kalau di setahu saya di perkantoran atau instansi itu ada ice breaking ya Bu ya. Kalau di sekolah konsentrasi juga nggak ada ya. Nggak ada ya Bu ya? Kalau guru nggak ada. Menyampaikan aja kepada teman-teman, yuk semangat. Jadi memberikan motivasi, menanyakan nanti bila menemukan hal-hal yang di dalam pembelajaran ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, nanti kita sampaikan. Disampaikan. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah ini? Kalau intrakurikuler tentunya kita berpatokan pada kurikulum yang sudah dibuat ya, dan struktur dari jam belajar yang memang sudah tersedia di kurikulum ya, seperti jam-jamnya ya untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 masing-masing memiliki jam belajar yang berbeda ya, sesuai dengan tingkatan usia. Alhamdulillah tentunya untuk guru-guru sebelum belajar mengarah pembelajaran ya, membuat satu perencanaan ya dengan yang namanya RPP ya, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Karena memang di RPP itu ada kegiatan yang awal, kegiatan inti, dan juga akhir, karena memang harus selesai dalam 1 hari ya, sesuai dengan tema yang ada di sesuai dengan tema pada hari itu pembelajarannya apa. Jadi untuk intra ya insya Allah alhamdulillah ya dilaksanakan, tentunya berpatokan kepada kurikulum ya, berpatokan pada silabus yang sudah ada yang dijabarkan di dalam RPP. Itu kalau kegiatan intranya ya sudah tertata. Kalau untuk kokurikuler memang bagi anak-anak yang kurang dalam pembelajarannya, biasanya kami mengadakan remedial ya, remedialnya biasanya waktunya bisa setelah anak-anak belajar ya, atau dengan durasi waktu sekitar setengah jam ya, sampai anak itu benar-benar menguasai materi ya yang belum mereka pahami, atau
atau bisa juga di luar jam seperti mengadakan kelompok belajar ya di hari-hari tertentu. Misalnya kalau memang tidak tiap hari, biasanya ada jadwal tersendiri. Jadi masing-masing guru itu berbeda-beda ya, tergantung dari tingkat kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak. Ya misalnya mata pelajaran bahasa atau PKN atau matematika, tergantung dari yang belum dikuasai oleh anak-anak. Biasanya anak-anak mendapatkan penambahan materi pelajaran di luar jam belajar. Kalau ekstrakurikuler kami memang di sekolah ada beberapa ya yang paling penting ya, yang utama adalah ekstrakurikuler pramuka. Ekstrakurikuler pramuka itu wajib bagi semua sekolah itu wajib melaksanakan pramuka ya, ekstrakurikuler pramuka. Memang banyak sekali manfaat yang didalami atau yang terkandung dalam pembelajaran ekstrakurikuler pramuka. Dan untuk yang lain kami ada marching band. Marching band yang dilaksanakan memang biasanya hari Rabu, pelaksananya setelah jam belajar. Dan juga ada marawis ya, marawis setiap hari Jumat ya, bagi anak-anak yang memang nggak semua anak ya ikut kegiatan marawis. Jadi anak-anak yang memang mempunyai hobi bernyanyi yang juga ya itu. Kemudian juga ada eskul futsal bagi anak putra ya, dilaksanakan setiap Sabtu. Kemudian untuk tahun ini eskulnya kami tambah, yaitu dengan eskul membatik. Insya Allah nanti ada eskul membatik, kemudian tambah lagi satu eskul menganyam. Ya, jadi menganyam untuk barang-barang daur ulang ya, seperti dari kertas koran, dari bungkus kopi. Jadi itu penambahannya untuk tahun ini insya Allah. Nah, dalam kegiatan ekstrakurikuler ini biasanya sering ngadain lomba gitu nggak sih? Iya, karena memang untuk tingkat SD ya di DKI ada itu masing-masing ya untuk eskul yang seperti tari. Oh ya, satu lagi tadi lupa. Eskul tari ya, ada eskul tari kami ya. Karena memang kita ada lomba ya di khusus di DKI itu ada namanya lomba FL 2SN. Ada seni siswa nasional. Itu dia. Jadi dengan adanya eskul ini tentu menjadi anak-anak yang memang mempunyai bakat minat ya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, pertanyaan selanjutnya. Terakhir nih Bu. Terakhir. Bu. Apakah di sekolah ini suka melakukan kegiatan gotong royong atau kegiatan positif yang lainnya, Bu? Iya, pasti dong. Selalu ada ya, lagi di komplek. Iya. Ya, memang untuk kegiatan gotong royong kami dengan pertama Bapak dan Ibu guru sini melakukan kegiatan tentunya bersih-bersih ya, bersih-bersih jumsi ya, Jumat bersih ya. Selain jumsi juga ada jumantik ya, nyamuk gitu ya sih, jentik gitu ya, air. Tuh kami lakukan karena memang kegiatan ini rutin ya dilakukan untuk menjaga tentunya kebersihan, kesehatan. Untuk warga pastinya ada kegiatan gotong royong, dan di masyarakat juga insya Allah kami berkoordinasi dengan warga setempat ya untuk melakukan kerja bakti. Sudah selesai ya? Ini sangat inovasi banget nih Bu, menambah wawasan dan pengalaman kita Bu. Kita kan insya Allah sebagai calon guru ya kan, ini juga sebagai bekal, jadi kita tahu gambaran ya Bu ya. Iya, betul. Jadi harus harus menerapkan 5S gitu ya di setiap sekolah ya kan. Ya sudah Bu, itu aja Bu. Kalau untuk pendidikan SD sih biasanya penanaman
karakter ya. Ya, karakter betul. Untuk pengetahuan mending diabaikan dulu ya, nggak terlalu ya. Yang penting karakter. Karakter ya, betul. Nah, untuk guru-gurunya nggak ada adanya juga ya, punya karakter. Juga pesan ya dari ibu, punya masing-masing adik ini harus punya kelebihan. Betul. Kalau kita punya kelebihan, insya Allah kita mengajar dimanapun akan Bisa kayak dipakai. iya, seperti misalnya ada yang hobi menari, pasti kita nanti akan membantu kayak gitu sekolah menari. Dan futsalnya bagus, kita juga menjadi pelatih. Itu apa aja yang kita punya, ya kelebihan kita biasa. Insya Allah bermanfaat. Karena kalau di SD itu ilmu yang semuanya kita lakukan sendiri. Jadi serba bisa semua. Bisa semua. Semua mata pelajaran diborong. Bisa. Ya sudah Ibu, kita tutup wawancara pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.